warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Perkenalkan, aku Zara. Ini adalah konten channel YouTube aku, dimana konten ini berisi banyak sekali cerita, baik itu dari cerita urban legend, cerita-cerita mistis, horor, dan cerita-cerita yang layak untuk kita perbincangkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen, tolong di subscribe biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, aku ucapin terima kasih banyak. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang aplikasi hijau. Jadi aku tidak bakal menyebut mereknya, kita bahas aja aplikasi hijau aja ya. Dimana aplikasi hijau ini sering sekali digunakan oleh para gadis-gadis muda belia, bahkan juga wanita-wanita dewasa untuk menjajakan dirinya ke pria hidung belang. Jadi biasanya di aplikasi hijau ini mereka lihat-lihat foto, tukaran-tukaran foto, bertransaksi, ilahnya kan. Sampai ada tragedi penghilangan nyawa ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh pria hidung belang ke korbannya, bermuasal dari aplikasi hijau ini. Dan kejadiannya ini selama tahun 2024 di kota Jambi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke ceritanya. Kalau kita bahas aplikasi hijau, pasti banyak sekali orang langsung berpersepsi tentang open book, open the door, open the window gitu kan. Pokoknya open B dan O. Terus dari aplikasi ini juga banyak sekali gadis muda belia yang menggunakan aplikasi ini untuk menaikkan taraf hidup, mengikuti perkembangan zaman, dan lain-lain lah. Dan biasanya sebelum adanya kejadian kencan, biasanya mereka akan melakukan perjanjian dulu, biasanya berapa untuk jasanya, berapa lamanya, dan lain-lain. Jadi, di Jambi pada tahun 2024 ini sempat heboh, sempat gempar, di mana ada dua gadis yang dibunuh oleh pacar kencan online-nya di dalam kosan. Dua-duanya ini heboh menggempakan provinsi Jambi, sampai media luar pun juga meliput beritanya. Jadi, kita bahas dulu tentang cerita pertama di bulan Juni tahun 2024. Kita samarkan semua nama yang ada di cerita ini biar tidak terjadi keles ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebut saja namanya Indah. Indah ini berusia 20 tahun dan merupakan seorang warga asli dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pada hari itu, si Indah ini meminta temannya yang bernama si Dewi untuk mencarikan dia pria yang mau menggunakan jasanya, karena si Indah ini sudah kehabisan uang dan mau pulang ke kampungnya. Karena si Indah ini meminta tolong sama si Dewi, Dewi pun langsung garcep mencarikan pria yang ingin menggunakan jasa Indah di aplikasi hijau. Kemudian setelah ada pria yang ingin menggunakan jasanya si Indah, maka mereka pun langsung bahas-bahasan nih, perjanjian berapa kali, berapa harganya, ya, dan lain-lain. Setelah disepakati perjanjian itu, si pria hidung belang pun datang ke kosannya Dewi. Dan mereka pun untuk melakukan kencannya di kosan Dewi, karena si Indah ini bukan orang asli Jambi dan minta tolong sama si Dewi. Akhirnya si Dewi pun menyetujui mereka kencan di kosannya si Dewi. Si Dewi setelah melakukan perjanjian dengan si pria hidung belang ataupun ke si pelaku nih, perjanjiannya berupa dalam waktu 1 jam mereka berkencan dengan harga sekian.
Dan setelah melakukan perjanjian itu, si pria itu pun datang ke kosan si Dewi dan bertemu juga si Indah. Akhirnya teman si Indah memutuskan untuk pergi dulu nih dari kosan. Sekitar 1 jam lah mereka untuk keluar dulu. Si Indah dan si pria hidung belang nih untuk kencan terlebih dahulu. Setelah 1 jam mereka di luar, mereka pun langsung pulang karena kan kesepakatannya 1 jam. Ketika sampai di dalam kosan, si Dewi ini langsung masuk nih ke kamarnya dan dia berusaha mencari si Indah. Tapi samar-samar terdengar dari dalam kamar mandi suara minta tolong dan suara lirih banget bilang, sakit, sakit, tolong aku. Si Dewi yang mendengar suara itu langsung berusaha menuju ke arah WC ataupun kamar mandinya. Dan si Dewi sangat shock melihat kondisi si temannya Indah ini dalam keadaan bersimbah darah dan terbaring di WC. Darah penuh di sekitar kepalanya si Indah. Si Dewi yang melihat kondisi Indah seperti itu langsung berlari keluar dan meminta tolong sama teman-temannya yang lain yang memang waktu itu di kosannya tuh lumayan rame. Kemudian teman-temannya pun langsung masuk dan melihat kondisi si Indah. Akhirnya salah satu temannya pun berusaha untuk mencari mobil dan membawa si Indah ke rumah sakit. Jadi si Indah ini dalam kondisi dibopong penuh darah, tapi waktu itu masih bernafas. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan menuju ke salah satu rumah sakit yang ada di Jambi. Tapi naasnya nasib tidak berkata baik. Si Indah di dalam perjalanan menghembuskan nafas terakhir karena kehabisan darah. Kemudian teman korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke keluarga korban dan keluarga korban pun berusaha untuk menghubungi keluarga ataupun rekanan yang ada di Jambi untuk membantu mengurus dari jenazah. Polisi yang mendengar dan mendapati berita itu pun langsung bergerak cepat ke arah TKP di kamar 13 dan memasang garis polis line. Polisi pun langsung gerak cepat mengolah tempat TKP dan akhirnya polisi pun memeriksa beberapa saksi dan juga mengumpulkan barang bukti. Tidak butuh waktu lama dari tanggal kejadiannya, yaitu tanggal 8 bulan 6 2024 sampai tanggal 15 bulan 6 2024. Jadi butuh waktu seminggu buat polisi untuk menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di Batanghari di rumah ibu tirinya sendiri. Polisi pun langsung menangkap dan menahan dari pelaku. Setelah diinterogasi cukup panjang, akhirnya terungkap motif si pelaku membunuh korban. Yuk masuk ke POV sampai terjadinya pembunuhan. Jadi, menurut keterangan dari pelaku, pada hari mereka bertransaksi itu kan ada perjanjian. Jadi, perjanjiannya adalah 1 jam kencan dan harganya sekian-sekian. Persepsi pelaku 1 jam kencan ini bisa untuk beberapa kali melakukan adegan itu. Tapi menurut persepsinya korban bahwa kencan itu hanya 1 kali karena uang yang diberikan dari pelaku juga tidak banyak. Jadi akhirnya mereka ketika pelaku meminta ronde kedua, si korban langsung menolak dan juga berteriak. Dan langsung saja si pelaku pun panik. Tanpa pikir panjang, si pelaku ini langsung mencekek leher korban dan menyeret korban ke arah WC. Kemudian pelaku membabi buta mendorong tubuh korban, menghantungkan kepala korban ke dinding kamar mandi yang ada keramiknya. Kemudian pecahan keramik itu pun ada yang terlepas dari dinding dan kemudian pelaku pun langsung membabi buta lagi menghujamkan pecahan keramik itu ke kepala korban, sehingga korban yang sudah posisinya lemas dan sudah banyak keluar darah
tambah dihujani lagi dari pecahan keramik itu, langsung tergeletak lemas. Pelaku yang mengetahui kondisi korban sudah tergeletak lemas langsung kabur meninggalkan kosan itu. Sampai berapa lama ternyata teman korban pun datang, dan disitulah akhirnya mereka menemukan Indah dalam posisi yang sudah bersimbah darah. Dari kejadian itu, si pelaku pun langsung dijatuhkan hukuman penjara, dan juga temannya yang menjual si Indah ke pria hidung belang ini pun langsung diinterogasi polisi. Itu kejadian pertama tentang aplikasi hijau yang ada di Jambi. Kita langsung masuk ke cerita kedua. Di cerita kedua ini cukup juga menghebohkan, menggemparkan kota Jambi, di mana kejadian ini terjadi di bulan September, masih di tahun yang sama nih kayak kejadian pertama ya, di tahun 2024. Warga dari wilayah Jambi Selatan heboh, gempar, karena tanggal 25 bulan 9 2024 sangat kaget, shock berat, dan langsung berteriak karena ia menemukan teman yang ia cari ini dalam kondisi meninggal dunia dan ditumpuk di dalam lemari di atas bajunya di bagian bawah. Terbayangkan kalian kan? Ini lemari 4 tingkat berisi baju, dan kemudian mayat korban ini dimasukkan ke bagian terbawah dari lemari di atas tumpukan baju, disumpel-sumpelin. Kejadian ini heboh, dan juga bukan media Jambi saja yang meliput, bahkan media luar pun juga meliput. Bagaimana kronologi ceritanya? Yuk langsung masuk ke ceritanya. Jadi sebut saja namanya si Rini. Rini ini berusia 30 tahun. Dan Rini ini korban pembunuhan dari aplikasi Kencan juga. Rini ini merupakan warga dari Serang, Banten yang sudah lama pindah ke Jambi. Bahkan dia juga sudah memiliki keluarga angkat di kota Jambi. Jadi bukan setahun 2 tahun aja nih si Rini ini tinggal di Jambi. Bahkan dia tuh sudah menetap dan sering sekali pindah-pindah kosan. Dulunya merupakan seorang LC sampai berubah menjadi wanita panggilan. Nah, si Rini ini sudah mengabarkan untuk pulang kampung. Jadi keluarga di kampung ya nunggu-nunggu aja kan. Terus juga teman-teman yang di Jambi juga yowes aja, kalau mau pulang kampung nggak apa-apa. Dan rencananya di tanggal 24 bulan September itu si Rini paginya mau ke rumah orang tua angkatnya untuk ya pamitan pulang ke kampung. Tapi sekitar pukul 11.12 si Rini ini nelpon lagi ke keluarga angkatnya mengabarkan bahwa saya tidak jadi nih ke rumah mama angkat karena ada tamu yang mau memesan jasa saya. Karena orang tua angkatnya sudah terbiasa mendengar itu, kemudian oh ya udahlah nggak apa-apa, lanjut aja, nanti kita telepon-teleponan aja. Akhirnya di tanggal 24 bulan 9 si Rini ini kedatangan tamu. Tamunya ini sebut saja si Doni. Ini ada apa nih inisial D? Pada jahanam semua. Si Deni ini hari itu mengontak si Rini untuk memesan jasanya. Dan si D ini pun mengatakan bahwa bakalan ke kosan Rini sekitar jam 2 siang nanti. Si Doni ini dan si Rini ini sudah sering sekali transaksi. Jadi sudah beberapa kali transaksi. Jadi si D ini tahu nih kosannya si Rini. Nah, di jam 2 si Doni ini pun langsung menuju kosannya si Rini. Kemudian mereka pun akhirnya bertransaksi. Setelah menyepakati harga sekitar 20 menit saja mereka kencan. Akhirnya selesai nih kencan. Dan kondisi si Rini pun waktu itu belum menggunakan pakaian. Si Rini ini pun langsung menagih uang jasanya. Si Doni tanpa aba-aba langsung mencekek si Rini sampai tulang leher ini patah
dan ia pun langsung mengikat tubuhnya si Rini dan juga menyumpal kain ke dalam mulut Rini sehingga si Rini ini kehabisan nafas dan meninggal dunia. Karena panik, si pelaku ini pun langsung memasukkan tubuh si Rini ini ke dalam lemari dan mulai menggasak barang-barang berharga si Rini. Ia mengambil uang senilai 3 juta rupiah dan juga ada kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan juga jam tangan mewah beserta parfum pun diambilnya sama si pelaku. Dan juga tidak lupa HP Rini 2 buah digasak pelaku juga. Ya elah, tong udah make jasa, terus juga bunuh, terus juga maling. Kalau nggak ada uang nggak usah. Setelah kejadian itu, si pelaku ataupun si Doni ini langsung mengunci korban yang sudah tidak bernyawa di dalam lemari itu dari luar kosan. Jadi kuncinya itu kan langsung diambil, langsung dikuncinya dari luar. Si pelaku pun langsung meninggalkan kosan si korban dan pulang nih ke rumahnya. Di esok harinya si pelaku ini menemui pacarnya. Jadi si pelaku ini sudah punya pacar. Ya Allah, kenapa nggak ke pacarmu aja sih? Menemui si pacar dan menyuruh pacar untuk menjual barang curian yang digasak di kosan Rini itu. Disuruhnya pacarnya yang jual ataupun yang nadahnya. Kemudian si pacar mau-mau aja tuh nampung barang curian itu dan membantu si Doni untuk menjual ke pasar. Masih di hari selanjutnya, yaitu di tanggal 25 bulan 9 2024, teman korban mencari korban dari malam tanggal 24 sampai ke siang tanggal 25. Si korban ini tidak ada kabar. Biasanya si korban ini selalu chat-chatan nih sama temennya, tapi kok si Rini ini malah nggak ada kabar ya. Karena si teman korban ini penasaran, ia pun memutuskan untuk langsung menuju ke kosannya si Rini. Sesampainya di kosan si Rini, ia melihat pintu si Rini ini terkunci dari luar dan juga ada sedikit bekas congkelan di dekat pintu kosan itu. Karena merasa janggal dan juga penasaran, dan tanpa sadar matanya langsung tertuju ke lemari, karena lemari itu tidak bisa ditutup. Dan ketika si temannya membuka lemari itu, ia pun langsung shock berat karena ia melihat tubuh temannya ini dalam kondisi tidak berpakaian dan dalam kondisi terikat, mulut disumpal dan tidak bernyawa. Teman korban itu pun langsung memanggil bapak kosnya untuk mengabari itu. Kemudian bapak kosnya pun langsung menelpon pihak kepolisian. Halo, Pak Pol? Setelah mendapatkan kabar itu, polisi pun langsung gerak cepat ke lokasi kosan dan langsung memagari kosan itu dengan polis lain. Korban pun langsung diberitahukan nih kondisi si Rini. Dan juga keluarga angkatnya pun langsung diberitahukan. Satunya bapaknya langsung menuju ke Jambi. Sampainya di Jambi pun korban langsung bapaknya langsung mengurus jenazahnya dan juga polisi pun langsung mengolah TKP dan sampai hasil dari penelitian ataupun pencarian itu pun langsung menuju ke arah satu orang, yaitu bernama si Doni ini. Si Doni ini yang mengetahui beritanya waktu itu sedang heboh, langsung kabur nih ke Sumatera Selatan, ke daerah Rawas Musi. Gerak cepat polisi pun langsung mengejar pelaku. Di tanggal 3 bulan 10, si pelaku pun berhasil diringkus sekitar jam 5.30 pagi ketika si pelaku ini sedang tertidur. Pelaku pun melakukan perlawanan ketika ingin ditangkap. Kemudian pelaku pun langsung ditangkap dan diinterogasi di Polda Jambi. Setelah melakukan interogasi cukup panjang, akhirnya alasan pelaku membunuh korban adalah stres. Jadi,
pada hari kejadian di tanggal 24 bulan 9 2024, pelaku ini hendak menggunakan jasanya si Rini dan melakukan perjanjian di dalam kosnya aja tempatnya. Sekitar jam 2, si pelaku ini pun datang nih ke kosan Rini dan mereka pun langsung kencan. Datang dan selama kencan, si pelaku ini menatap isi dari kosannya si Rini. Jadi ia tuh langsung kayak terpana gitu kan dengan barang-barang si Rini, karena si Rini ini mengeluarkan barang-barangnya itu dan juga sering sekali ngepost ke sosial media tentang hasilnya, uangnya yang bergepok-gepok, terus juga perhiasannya. Padahal niatnya waktu itu hanya ingin menggunakan jasa Rini, namun karena melihat kondisi si Rini ini dalam kondisi yang penuh dan bergelimang harta, si pelaku pun langsung gelap mata. Dan si polisi pun menanyakan, terus barang-barang yang kamu gasak di kosan Rini itu kamu kemanain? Akhirnya si pelaku pun mengatakan bahwa hasil barang-barang yang ia dapati itu diberikan ke pacarnya. Polisi yang mendengar diberikan ke pacarnya pun langsung gerak cepat nih menangkap si pacar pelaku. Setelah ditangkap pacar pelaku ini, polisi pun langsung menginterogasi kemana barang-barang hasil curian yang diberikan oleh si Doni ini ke kamu. Si pacarnya si Doni pun mengatakan bahwa barang itu sebagian ada yang dijual dan juga sebagian ada nih yang masih dipakainya. Gila kan? Akhirnya si pacar si Doni ini pun dijatuhi hukuman sebagai penadah dan juga si pelaku ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tapi ada tapinya. Selama masa pencarian pelaku, jadi dari tanggal 25 September nih sampai ke awal Oktober, aplikasi TokToknya si korban ini berganti nama menjadi calon jenazah. Jadi ternyata si pelaku ataupun pacar pelaku nih yang mengubah nama dari TokToknya si korban. Kan awalnya namanya itu si bla 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 bla. Terus di masa HP-nya si korban ini hilang, nama TokTok si korban ini berubah menjadi calon jenazah. Dan juga beberapa kali video ataupun foto di TokTok itu yang muncul. Padahal kan kita tahu bahwa si Rini ini sudah meninggal dan juga HP si Rini ini sedang dibawa oleh malingnya. Dari kejadian ini dapat kita simpulkan bahwa aplikasi hijau yang digunakan untuk bertransaksi itu bukan hanya mendapatkan manfaatnya ataupun uangnya, tapi juga cukup berbahaya karena kita tidak tahu dengan siapa nih kita berhubungan, dengan siapa nih kita sedang dekat ataupun berbicara. Bahkan jika kita salah-salah dalam menggunakan aplikasi itu, bisa saja seperti ini kejadiannya, dapat teman kencan mirip jin tomang mirip titisan Dajjal.